Motorsport adalah dunia yang selalu berubah, karena setiap kali tiba saatnya untuk mengembangkan mobil balap baru, selalu ada seseorang yang berpikir secara outside the box dan menciptakan sesuatu yang benar-benar berbeda dari para pesaingnya. Kadang-kadang, mobil-mobil ini lebih merupakan sebuah kesalahan daripada terobosan karena mobil yang dibuat tersebut tampil buruk atau bahkan tidak pernah ikut balapan sama sekali. Namun ada beberapa kali di mana mobil-mobil ini menjadi ikonik, dan disitulah keajaiban terjadi. Salah satunya adalah Delta Wing. Delta Wing mungkin merupakan desain mobil balap paling ambisius di abad ke-21. Sebuah mobil yang tidak hanya memikat hati komunitas karena desain segitiganya yang tidak biasa, tetapi juga menunjukkan bagaimana mungkin untuk mencapai kecepatan yang sebanding dengan kecepatan rata-rata balapan LMP2, bahkan dengan pendekatan yang tidak konvensional, yang tidak ada orang lain yang berani mencoba. Mobil ini memiliki bobot setengah lebih ringan, tangki bahan bakar setengah dari yang seharusnya, memiliki tenaga setengah dari yang seharusnya, dan memiliki setengah hambatan udara. Namun kecepatan mobil ini dinilai sangat luar biasa, dan ini adalah Delta Wing. Pada tahun 2000-an, kita hidup di era perubahan dalam dunia motorsport. Formula One beralih ke desain modern pada awal 2010-an. WEC mulai membentuk mobil LMP1 ikonik di era Audi, dan IndyCar menantikan sasis baru untuk generasi mobil baru mereka. Poin terakhir ini sangat penting, karena banyak desainer dan produsen menganggap ini sebagai kesempatan untuk mengajukan mobil mereka ke asosiasi IndyCar. Salah satunya adalah Ben Bowlby. Dia lebih dari sekedar desainer mobil balap biasa, karena banyak yang menggambarkannya sebagai seorang jenius, pemikir lateral, inovator brilian berkat visinya tentang rekayasa, dan pemimpin bagi seluruh tim yang bekerja dengannya. Disitulah proyek Delta Wing secara resmi dimulai. Idenya adalah untuk mengusulkan mobilnya kepada asosiasi IndyCar dengan harapan bahwa mobil tersebut akan menjadi model generasi baru untuk seri tersebut. Mobil ini tidak terlalu menarik perhatian karena tampilannya yang tidak menarik. Namun dari sudut pandang teknik, mobil ini adalah karya jenius. Aspek yang paling menonjol dari mobil ini tentunya adalah desain segitiganya. Tapi, apakah ada alasan khusus untuk pilihan ini? Tentu aja, aerodinamika. Keunggulan utama Delta Wing adalah koefisien hambatannya. Dengan resistensi hanya 0,24, ini adalah angka yang sangat rendah untuk mobil balap dengan kokpit terbuka. Tanpa sayap depan atau belakang, tanpa perangkat aerodinamis, hanya sirip vertikal yang memungkinkan stabilitas garis lurus. Mobil ini benar-benar seperti misil yang meluncur di tanah. Downforce mobil ini dihasilkan oleh Venturi Tunnel di bawah mobil, meniru desain mobil IndyCar Eagle 1981. Secara konsep, pendekatannya sangat mirip dengan Delta Wing. Semuanya kemudian didukung oleh mesin khusus, yaitu Nissan DIG-T, sebuah evolusi dari mesin turbo injeksi langsung 1,6 liter inline-4 dari Nissan Juke, yang dituning untuk menghasilkan 300 horsepower. Dan setelah semua itu, dengan mobil yang memiliki bobot setengah dari para pesaingnya, tidak diperlukan banyak tenaga. Ini adalah sebuah ide yang sangat cerdas, namun sayangnya tidak menarik perhatian asosiasi IndyCar. Namun, proyek ini menarik perhatian pendiri ALMS, Don Panos, yang melihat potensi luar biasa dalam proyek ini. Dia yakin bahwa Delta Wing membawa semangat inovasi Le Mans, dan dia berhasil meyakinkan Presiden ACO saat itu, Jean-Claude Plasarts, untuk membiarkan Delta Wing berpartisipasi dalam 24 jam Le Mans tahun 2012, mewakili garasi 56, kelas balapan khusus untuk mobil eksperimental. Dan secara tiba-tiba, mobil ini akan ambil bagian dalam balapan paling bergengsi di dunia balap motor. Dan ini baru permulaannya.
Begitu mobil ini tiba di Prancis, seluruh tim langsung menjadi sorotan media, penggemar, dan seluruh pedok. Semua orang merasa seolah-olah kalau mobil ini sesuatu dari luar angkasa yang baru saja mendarat di bumi. Namun, meskipun semua orang menyukai mobil ini dan tidak sabar untuk melihatnya beraksi, sayangnya beberapa anggota kru Deltawing merasa skeptis tentang performa dan keandalan proyek ini. Marino Franchitti, pembalap pertama Deltawing untuk balapan 24 jam, percaya bahwa salah satu masalah terbesar mobil ini adalah gearboxnya yang tidak memiliki sistem hidrolik atau kontrol, sehingga rentan terhadap masalah keandalan. Diferensialnya juga tidak berfungsi sama sekali, sehingga mobil ini selalu dikemudikan dengan diferensial terbuka yang merugikan handling secara keseluruhan. Meskipun demikian, Bowlby sangat yakin dengan performa mobilnya dan dia benar. Selama kualifikasi, Deltawing berhasil meraih posisi ke-29 dalam klasifikasi keseluruhan, bahkan mengalahkan beberapa peserta LMP2. Ini adalah hasil yang luar biasa untuk mobil seperti itu. Namun, dalam balapan, mobil ini menunjukkan kilasan kecepatan dan performa, menyaingi waktu lap LMP2 pertama di kelasnya, sambil tetap menghemat bahan bakar. Semua orang jelas melihat bahwa mobil ini, meskipun belum sempurna, memiliki potensi besar untuk menjadi sesuatu yang unik di dunia balap motor. Namun, mimpi itu tidak bertahan lama. Pada jam ke-6, saat dalam kondisi yellow flag penuh, Deltawing mengalami kecelakaan di tikungan setelah Porsche bertabrakan dengan Toyota nomor 7 yang dikemudikan oleh Nakajima. Kesalahan oleh pembalap Jepang tersebut menyebabkan harapan tim Deltawing sirna, memaksa mereka untuk mundur dari balapan. Meskipun begitu, Bowlby tidak menyerah dan optimis untuk balapan-balapan masa depan dengan mobil ini. Namun saat itulah masalah sesungguhnya mulai muncul. Deltawing berhasil mengikuti beberapa balapan lagi di tahun yang sama, dan mobil ini dengan jelas menarik perhatian para produsen balap, terutama pada 10 jam Road Atlanta tahun 2012. Selama balapan tersebut, mobil ini menunjukkan kecepatan yang sangat cepat dan memiliki peluang besar untuk finish di posisi pertama. Namun, seperti yang mungkin kalian duga, para pesaing tidak senang melihat mobil yang tidak konvensional mengalahkan sebagian besar grid. Beberapa mengklaim bahwa mobil ini tidak legal sama sekali, sementara yang lain mengatakan bahwa mobil ini tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam kelas apapun. Dengan kondisi tersebut, pendatang baru ini tidak diterima dengan baik sama sekali, dan Don Panos yang pada saat itu menjadi investor proyek ini dan pemilik seri balap tempat Deltawing berlaga menyadari hal ini. Dalam upaya untuk menengahi situasi yang sulit, dia membuat beberapa aturan baru yang diterapkan secara eksklusif pada Deltawing. Beberapa aturan tersebut termasuk memulai balap dari pit, tidak diperbolehkan start di depan, dan lainnya. Meski begitu, mobil ini masih finish di posisi kelima, namun Lucas Ordonez mengakui bahwa Deltawing memiliki potensi untuk setidaknya mencapai podium jika mobil ini diklasifikasikan sebagai mobil reguler, tanpa aturan dan batasan khusus. Sayangnya, situasi berjalan dengan cara yang berbeda. Setelah itu, tidak ada lagi tempat bagi mobil ini untuk berlaga. Tidak ada seri balap atau investor yang ingin mendorong proyek yang sebagian besar produsen anggap sebagai revolusi yang mengancam ini. Bowlby tidak menyukai hal ini sama sekali, dan semua ini akhirnya menyebabkan perpisahan antara dia dan Panos, investor utama pertama dan terakhirnya. Itulah awal dari akhir proyek Deltawing. Dan setahun kemudian, pada 2013, baik Panos maupun Bowlby memutuskan untuk berpisah. Yang pertama, mengambil alih kepemilikan intelektual proyek ini dan dengan timnya sendiri meningkatkan performa dan keandalan mobil ini dengan mesin baru Mazda yang menghasilkan 345 horsepower. Sementara itu, Bowlby bekerja sama dengan Nissan dan menghasilkan evolusi radikal dari proyek tersebut yang disebut Nissan Zeot RC. Ini adalah mobil sebuah versi hybrid elektrik dengan kokpit tertutup dari mobil sebelumnya yang direncanakan untuk ikut serta dalam 24 jam Le Mans tahun 2014. Meskipun Panos meraih beberapa kesuksesan di ALMS pada 2013 dengan meraih beberapa podium, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk Nissan di Le Mans. Mereka berhasil mencapai tujuan mereka untuk mencapai kecepatan 300 km per jam dan menyelesaikan satu putaran sirkuit menggunakan tenaga listrik aja. Namun, setelah 5 putaran dalam 24 jam, Zeot RC terpaksa mundur karena kegagalan gearbox. Setelah itu, proyek tersebut langsung ditinggalkan untuk fokus pada pengembangan Nissan GT-R LM Nismo yang berakhir dengan kegagalan total. Di lain sisi, proyek Deltawing pada titik ini resmi menjadi bagian dari masa lalu. Yang menarik dari siklus hidup Deltawing adalah bahwa konsepnya bukanlah penyebab utama kegagalannya. Mobil ini hebat, cepat, dan pada puncaknya bahkan bisa diandalkan. Bisa dikatakan mobil ini adalah sebuah revolusi yang tidak pernah terjadi. Namun, bagi sebagian orang, Deltawing masih dianggap sebagai salah satu eksperimen paling inovatif dalam sejarah motorsport.